Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Atta Marieta Kutrato Ahin, NIM 78 kelas A dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu belajar dan pembelajaran. Jadi, belajar itu adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Nah, definisi belajar itu sendiri dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar, dan aktivitas berlatih. Arti belajar itu sendiri adalah suatu proses perubahan kepribadian seorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku. Nah, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri identik dengan kata mengajar, berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada seorang supaya diketahui. Nah, ditambah dengan awalan P dan akhiran A menjadi pembelajaran, yang berarti proses pembuatan cara mengajar dan mengajarkan sehingga anak didik itu mau untuk belajar. Nah, pengertian pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran itu sendiri adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang makna tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Nah, proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di mana pun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajar, ya walaupun itu mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pembelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan, yaitu aspek kognitif, juga dapat memengaruhi perubahan sikap, yaitu aspek afektif, serta keterampilan, yaitu aspek psikomotorik seorang peserta didik. Pengajar memberikan kesan hanya sebagai pekerja suatu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyeratkan adanya interaksi antara guru dan peserta didik. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk
mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Nah, sekian penjelasan belajar dan pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.